Perkenalkan, nama saya Siti Rozika dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 STAI Darul Kamal Ilmul Atim. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai sifatul huruf. Selain untuk berbagi pengetahuan, video ini juga diajukan untuk menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Tahsin Al-Qiraat yang dipandu oleh Ibu dosen Suci Wulandari MAG. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, serta jenis-jenis dari sifatul huruf. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak videonya. Sifat secara bahasa berarti hal-hal yang ada pada sesuatu yang dapat memberikan makna. Kemudian di sini kita membahas mengenai sifatul huruf, yang artinya sifat yang ada pada huruf ketika huruf tersebut keluar dari makharijul hurufnya, baik berupa lembut, lunak, ataupun memantul, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih tujuan kita mempelajarinya? Tujuan dari mempelajari sifatul huruf adalah untuk memperbaiki bacaan kita agar sesuai dengan kaedah-kaedah Al-Quran, sehingga bacaan kita akan menjadi lebih indah serta nyaman untuk didengar. Untuk jenis-jenis sifatul huruf dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawanan, dan yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawanan. Nah, di sini di bagian pertama kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang memiliki lawanan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masing-masing sifat. Yang pertama di sini ada sifat hamas, berarti samar, memiliki lawanan yaitu sifat jahar, yang berarti jelas. Maksudnya di sini adalah sifat hamas yaitu mengalirnya nafas, sehingga ketika kita mengucapkan huruf-hurufnya terdengar samar karena tidak ada proses penekanan ataupun tidak ada proses tertahannya nafas. Kemudian sifat ini berlawanan dengan sifat jahar yang artinya tertahannya nafas, sehingga ketika kita mengucapkan huruf-hurufnya terdengar jelas karena adanya proses penekanan dan proses tertahannya nafas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada bagian ini dia berhubungan dengan nafas, apakah dia tertahan ataupun tidak. Yang kedua ada sifat syiddah yang berarti kuat, memiliki lawanan yaitu sifat rakhawah yang berarti lunak atau lembut. Maksudnya di sini sifat syiddah yaitu proses tertahannya suara, sehingga huruf-huruf yang kita ucapkan terdengar kuat. Kemudian sifat ini memiliki lawanan yaitu sifat rakhawah yang berarti proses mengalirnya suara, sehingga huruf yang terdengar itu lembut karena tidak ada proses penekanan. Sedikit catatan bahwa pada bagian ini terdapat sifat pertengahan antara sifat syiddah dan juga sifat rakhawah, yaitu sifat tawassut atau sifat bainiyah. Jadi, sifat ini adalah sifat pertengahan dari sifat syiddah dan sifat rakhawah. Dalam pengucapannya itu, dia tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lembut. Artinya dia sedang-sedang. Kemudian, pada bagian ini dapat kita simpulkan bahwa dia berhubungan dengan suara, apakah dia tertahan atau tidak. Kemudian yang ketiga, ada sifat isti'la yang berlawanan dengan sifat istifal. Sifat isti'la berarti terangkat. Maksudnya di sini proses terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf dari sifat isti'la, dia terdengar lebih tebal karena ada proses terangkatnya pangkal lidah. Dan sifat ini berlawanan dengan sifat istifal yang berarti merendah. Maksudnya di sini proses merendahnya pangkal lidah atau terdamparnya lidah, sehingga pengucapan hurufnya terdengar lebih tipis dibandingkan pengucapan huruf pada sifat isti'la. Sehingga pada bagian ini dapat kita simpulkan bahwa dia berhubungan dengan pangkal lidah, apakah dia dalam keadaan terangkat atau dalam keadaan merendah. Yang keempat ada namanya sifat itbaq yang berlawanan dengan sifat infitah.
Itbaq berarti menempel, maksudnya yaitu proses menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit mulut. Kemudian sifat ini berlawanan dengan sifat invitah yang berarti tidak menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit mulut. Jadi, pada bagian ini dia berhubungan dengan posisi lidah, apakah dia menempel atau terpisah dengan langit-langit mulut. Kemudian yang kelima, ada sifat izlaq yang berarti lancar berlawanan dengan sifat ismat yang berarti tertahan. Maksudnya di sini adalah sifat izlaq yaitu proses keluarnya huruf dengan mudah. Sifat ini berlawanan dengan sifat ismat yang berarti tertahan. Maksudnya di sini proses keluarnya huruf dengan berat atau agak sulit dikarenakan adanya proses penekanan. Jadi, pada bagian ini dia berhubungan dengan kelancaran pada saat pengucapan huruf atau pelafalan huruf. Selanjutnya, kita masuk kepada pengelompokan huruf dari sifat-sifat yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, ada sifat hamas yang berarti mengalirnya nafas. Jadi, tidak ada proses penekanan nafas ketika kita mengucapkan huruf-hurufnya. Huruf-huruf dari sifat hamas ada 10, yaitu fahassahu syakhsun sakat. Dan untuk lawanannya yaitu sifat jahar yang berarti tertahannya nafas. Jadi ketika kita mengucapkan salah satu dari huruf jahar, dia terdengar lebih jelas dikarenakan adanya proses penekanan pada nafas kita. Dan untuk jumlah huruf dari sifat jahar adalah selain daripada sifat hamas. Jadi kita cukup menghafal sifat hamas dan selain dari sifat hamas maka dia tergolong ke dalam sifat jahar. Selanjutnya yaitu sifat syiddah yang berarti tertahannya suara. Jadi ketika kita mengucapkan salah satu dari huruf syiddah, dia tentunya disertai dengan penekanan pada suara sehingga dia terdengar lebih kuat. Dan untuk jumlah hurufnya di sini ada 8, yaitu ajid, qad, tin, bakat. Dan untuk sifat pertengahan dari syiddah dan rakhawah, yaitu sifat tawassut, dia memiliki 5 jenis huruf, yaitu lin, umara. Jadi ketika kita mengucapkan huruf tersebut, dia tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lembut. Contohnya an'amta. Dan untuk lawanan dari sifat syiddah yaitu sifat rakhawah yang berarti lembut. Jadi dalam pengucapan huruf-huruf rakhawah dia diucapkan atau dilafalkan dengan lembut. Dan untuk jumlah huruf dari sifat rakhawah yaitu selain daripada sifat syiddah dan juga tawassut. Selanjutnya yaitu sifat isti'ala yang berarti terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut. Dan jumlah huruf dari sifat isti'la ada 7, yaitu so, do, to, zo, kho, go, ko. Nah, jadi dari huruf-huruf ini ketika kita mengucapkannya, dia harus disertai dengan pengangkatan pangkal lidah agar bacaannya menjadi lebih sempurna. Dan untuk lawanannya yaitu sifat istifal yang berarti merendah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf istifal, dia tidak perlu mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga bacaannya itu lebih tipis dibandingkan huruf-huruf yang ada pada sifat isti'la. Dan untuk jumlah hurufnya adalah selain daripada huruf isti'la. Selanjutnya yaitu sifat itbaq yang berarti proses menempelnya lidah pada langit-langit mulut. Dan sifat ini berlaku pada 4 huruf yaitu so, do, to, zo. Dan untuk lawanannya yaitu sifat invitah yang berarti terpisahnya lidah dengan langit-langit mulut. Dan untuk jenis-jenis hurufnya yaitu selain daripada huruf itbaq. Selanjutnya yaitu sifat izlaq yang berarti proses pengucapan huruf hijaiyah dengan mudah dan lancar. Dan untuk jenis hurufnya ada 6, yaitu fa, ro, mim, nun, lam, dan ba.
Keenam huruf ini dianggap mudah dan lancar dalam proses pengucapan dan pelafalannya. Dan untuk lawanannya yaitu sifat ismat, yang berarti proses pengucapan huruf hijaiyah dengan berat atau agak sulit. Dan untuk jenis hurufnya tentunya yang selain daripada sifat izlaq. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang tidak memiliki lawanan. Yang pertama ada sifat sofir, yang berarti suitan burung. Untuk jenis hurufnya di sini ada 3 macam, yaitu so, sa, dan za. Jadi, ketika kita melafalkan atau mengucapkan ketiga huruf ini, dia disertai dengan desis. Misalnya sa, so, za. Selanjutnya yaitu sifat kolkolah, yang berarti memantul. Dan untuk jenis hurufnya di sini ada 5, yaitu ko, to, ba, jim, dan dal. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf kolkolah, dia harus disertai dengan pantulan apabila dia dalam keadaan sukun atau berbaris mati. Yang ketiga yaitu sifat lin atau sifat layyin, yang berarti suara lembut. Dikatakan lembut karena dalam pengucapan huruf-hurufnya tidak terlalu memberatkan mulut kita, baik itu dari segi penekanan suara ataupun penekanan nafas. Yang keempat yaitu sifat inhiraf atau miring. Dikatakan miring karena dalam pengucapan huruf-hurufnya udara yang keluar dari mulut kita tidak keluar secara sempurna atau tidak secara lurus, dikarenakan terhalang oleh lidah kita. Sehingga udara yang keluar biasanya melewati sisi kiri atau sisi kanan lidah kita. Dan jumlah hurufnya itu ada 2, yaitu ro dan lam. Yang selanjutnya yaitu sifat takrir atau bergetar. Maksudnya di sini adalah proses bergetarnya lidah ketika mengucapkan hurufnya. Dan sifat ini berlaku pada satu huruf, yaitu huruf ro. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ro, kita akan mengalami getaran pada lidah kita sebanyak 2 kali getaran. Selanjutnya yaitu sifat tafasyi atau menyebar. Maksudnya di sini adalah proses menyebar atau meluasnya angin dalam mulut kita ketika mengucapkan hurufnya, yaitu huruf sya. Jadi dalam pengucapannya itu terlebih dahulu ada proses penyebaran angin di dalam mulut kita. Dan yang terakhir adalah sifat istitolah, yang berarti memanjang. Maksudnya di sini adalah proses pemanjangan lidah atau pelebaran lidah kita ke arah sisi kiri dan sisi kanan sehingga bertemu dengan gigi geraham bagian dalam. Dan sifat ini berlaku pada satu huruf, yaitu huruf do. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi pengucapan ataupun penjelasan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.